Gospel. Pemirsa, para personil Band Wali memilih berkurban di sebuah kampung di Parung. Lewat Wali Care, Band Wali memberikan kurban seekor sapi berbobot 650 kg yang dikenal dengan sapi limosin. Selain itu pemirsa, Apoy dan kawan-kawan juga ikut mencicipi sate sepanjang 10 meter. Tetapi apa ya alasan Apoy dan kawan-kawan berkurban di tempat yang jauh dari rumah mereka? Ini dia. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Di Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah yang jatuh pada Selasa 15 Oktober 2013 kemarin, Apoy dan para personel Wali Band melakukan pemotongan hewan kurban di daerah Jampang, Parung, Bogor. Kegiatan yang dilakukan itu bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk yang ketiga kalinya. Namun sebelum melaksanakan hal baik tersebut, pagi harinya Apoy menyempatkan diri untuk bersolat Idul Adha di Masjid Al-Muhajirin dekat kediamannya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Usai melaksanakan sholat Id, Apoy bergegas kembali ke rumah untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh istri tercintanya. Salah satu menu spesial di hari istimewa kemarin adalah balado jengkol. Setelah menyantap penganan favoritnya itu, Apoy dan istri pun bersiap menuju daerah Jampang, Parung bergabung dengan rekan Wali Band lainnya. Bisa di rumah saatnya udah pukul 12 siang, dan memang hari ini adalah jadwal ke Wali untuk acara kurban bareng Wali dan Dompet Duafa, bertempat di daerah Parung Bogor ya, Parung Bogor, dan mungkin sampai sana kita setengah jam atau 1 jam, jangan kemana-mana, gitu. Yuk. Kedatangan Apoy, Faang, Tommy, dan Ovi sudah dinanti oleh masyarakat setempat. Di kesempatan tersebut, personil Wali Band lewat Wali Care memberikan seekor sapi limosin. Bahkan Apoy CS ikut menyaksikan pemotongan sapi seberat 650 kg tersebut. Selain itu, personil Wali Band pun ikut mencicipi sate kelatak sepanjang 10 meter dengan 1434 potong daging sapi. Adakah makna di balik angka 10 dan ribuan potong daging sapi itu? Kalau kenapa 10 meter? Karena Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa 1434? Karena sekarang tahunnya tahun 1434 Hijriah. Kenapa di Kampung Jampang? Karena Kang, ada Jampang juga Sukabumi. Terus, Kenapa lagi? ayo? Ayo, kenapa Mas? Ayo. Kenapa nggak laku-laku? Ya, karena nggak pengen. Nggak pengen. Ya. Personil Wali Band juga menghibur masyarakat setempat dengan lagu hits mereka. Tak hanya warga yang merasa senang, mereka pun puas bisa berbagi dengan masyarakat Jampang. Apoy yang menjadi juru bicara Wali Band menuturkan alasan Wali Care memilih kampung yang tak jauh dari ibu kota ini sebagai lokasi pemotongan hewan kurban mereka. Memilih tempat ini memang karena ini ada daerah termasuk rapat penduduk juga. Pertama, kedua ini dekat dengan ibu kota, tetapi sepertinya tidak terlalu tersentuh-sentuh banget sama ibu kota. Betul nggak, Bu? Nah, lagi-lagi mohon maaf, bukannya kami merasa sudah paling dekat dengan masyarakat, tidak. Tetapi nggak ada salahnya. Tadi kami merasakan loh ketika kami membuat sate sate, kemudian pemotongan kurban dan lain sebagainya. Mereka senang loh didatangi dengan figur masyarakat. Kenapa nggak juga artis-artis lain atau tokoh-tokoh masyarakat, ya Bupati, ya Pak Camat, bahkan Presiden, untuk datang tiap minggu aja ngajakin mereka makan-makan. Senang dong. Ya alhamdulillah dengan momen-momen yang seperti ini kesempatan buat Wali dan juga mungkin sekarang ini kesempatan yang langka lah. Jadi bisa berkurban itu kan karena setahun sekali gitu kan. Juga ada dibantu dengan Dompet Duafa, kita Wali Care bisa berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Jadi mudah-mudahan sih terhibur ya Bu ya. Amin. Doanya semoga amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan buat kita semua. Amin.
Pemirsa, artis yang terjun ke dunia politik Angel Elga berkorban untuk sebuah tempat di Solo yang merupakan wilayah daerah pemilihannya sebagai calon legislatif. Ya, sebagai calon politisi, Angel tentu harus mengasah diri untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat yang akan diwakilinya. Ya, sejak bergabung dengan Partai Islam, Angel juga tampil lebih tertutup dengan jilbab khasnya yang kini bahkan menjadi tren. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Sibuk dengan safari politiknya ke berbagai wilayah di Jawa Tengah, rupanya tak membuat Angel Elga yang kini tengah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melupakan momen penting perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada kesempatan Idul Adha tahun ini, mantan istri Siri Raja Dangdut Rhoma Irama tersebut menyumbangkan seekor sapi untuk daerah pemilihannya yakni di wilayah Solo, Jawa Tengah. Ditemui di Masjid Raya Pondok Indah kemarin, pemilik nama lengkap Lely Anggraini itu pun rehat sejenak dari kegiatan politiknya dan meluangkan waktu untuk menjalankan ibadah sunnah sholat Idul Adha. Berkecimpung di dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebuah partai rupanya membuat Angel Elga lebih berempati kepada masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. Diakui oleh Angel, dengan terjun ke masyarakat langsung, ia merasa tersentuh. Sebagai bukti kesungguhan hatinya untuk mengabdikan diri menjadi wakil rakyat Solo, Angel pun berjanji akan menggunakan setengah gajinya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kecil di daerah pemilihannya tersebut jika ia terpilih menjadi anggota DPR. Gitu, dan saya juga berjanji kepada masyarakat gitu bahwa insya Allah kalau memang garis tangan saya menjadi anggota DPR, saya akan menyumbangkan separuh gaji saya setiap bulan kepada masyarakat. Karena itu adalah kesungguh-sungguhan saya, komitmen saya terhadap masyarakat. Saya bilang saya tidak mau banyak berpidato, tidak mau berjanji kepada masyarakat. Karena saya tahu pada saat seorang pemimpin banyak berpidato, janji, pada saat itulah dia juga banyak berbohong. Tetapi sekarang masyarakat itu sudah menginginkan yang namanya pembuktian. Sementara itu terkait kemantapan hati Angel untuk menggunakan hijab dalam kesehariannya, rupanya menjadi tren di kalangan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, hijab sederhana ala Angel Elga itu pun kini banyak digunakan oleh para pedagang kerudung dengan nama hijab Rusia atau Turki. Lantas, apa tanggapan Angel perihal penggunaan namanya dalam sebuah label hijab tersebut? Nggak apa-apa, kan ini positif ya, artinya saya mengajak orang untuk memakai hijab gitu secara tidak langsung gitu kan. Ini kan jihad saya juga ya, secara tidak langsung dengan cara saya berhijab, orang senang, orang akan ikut gitu. Karena di BB saya aja teman-teman saya yang tidak berhijab, tiba-tiba saya lihat mereka udah pakai hijab dengan gaya yang sama. Saya suka komen lagi, aduh makasih ya kalian senang, kalian udah pakai hijab, kayak gitu-gitu. Buat saya itu alhamdulillah gitu. Akhirnya saya semakin kuat lagi bahwa ini hidayah yang diberikan sama Allah luar biasa buat diri saya gitu. Setiap kali yang diberikan sama Allah terhadap diri saya pasti ada maksud tertentunya gitu. Dan saya alhamdulillah gitu. Bergabung dengan Partai Islam nyatanya memiliki pengaruh besar pada diri Angel Elga. Secara drastis, Angel yang selama ini dikenal cenderung berpenampilan terbuka, kini justru lebih tertutup dengan balutan busana muslimah. Baginya keputusan tersebut merupakan bentuk hidayah dari Allah sebagai salah satu tanggung jawab dirinya kepada Tuhan dan juga merupakan sebuah petunjuk bagi Angel untuk terus maju dalam pemilihan calon legislatif yang tengah dilakoninya tersebut. Nah, ini saya sadari bahwa hidayah itu datang kapan saja, di mana saja dan melalui siapa. Tetapi kalau dibilang karena partai saya mau pakai hijab, itu tidak tepat. Ini karena hidayah. Kalau saya mau pakai hijab karena partai, buat saya itu akan ada keterpaksaan bahwa saya tidak terpilih, mungkin saya tidak akan memakai hijab lagi. Tapi insya Allah terpilih tidak terpilih, saya akan menggunakan hijab saya. Karena ini sudah adalah komitmen dalam diri saya terhadap Allah gitu. Kami bekerja sehari-hari. Ya aku lagi nggak boleh lihat yang serem-serem lagi, bukan nggak lagi nggak mau lihat bawaan lagi nggak mau, lagi takut.